Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan Allah berikan pada kita sekalian. Dengan nikmat-nikmat besar inilah maka sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini makin membangun kedekatan diri ini dengan Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho, dan mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, kembali kita masuk pada pengkajian kita tentang sholat. Kesempatan ini kita akan berbicara masalah membaca suratul Fatihah dan membaca kata atau kalimat amin. Jemaah, setelah membaca ta'awudz dan basmalah dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Karena dalam sholat, Al-Fatihah merupakan bacaan pokok dan pada tiap-tiap rakaat. Dalam mengerjakan sholat, sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah SAW kerjakan. Termasuk dalam membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah? Untuk memahami bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, mari kita perhatikan hadis Rasulullah SAW berikut ini. An Qatadata qala su'ila Anasun kaifa kanat qira'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan thumma qara' bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahim. Rawahu Bukhari. Hadis ini berarti dari kata dah diriwayatkan bahwa ia berkata Anas pernah ditanya bagaimana bacaan Nabi SAW. Anas menjawab, Nabi SAW membaca dengan memanjangkan suaranya. Kemudian Anas memperdengarkan apa yang Nabi bacakan itu, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan bacaan basmalah, memanjangkan bacaan Ar-Rahman, dan memanjangkan bacaan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis yang pertama. Jemaah rahimakumullah. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Abi Mulaikata an Ummi Salamatan annaha su'ilat an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah ibnu Abu Mulaikah dari Ummu Salamah diriwayatkan bahwa ia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW. Ummu Salamah berkata, Nabi SAW memutus-mutus menghentikan bacaannya ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillah rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam membaca Al-Fatihah hendaknya membacanya ayat demi ayat, tidak disambung. Begitu pula dengan memperhatikan tanda-tanda bacaan seperti tanda wakaf pada akhir ayat yang
menunjukkan berhenti, tidak disambung. Berdasarkan beberapa riwayat dijelaskan bahwa dalam sholat Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Fatihah dan lainnya dengan menggerakkan lisannya, bukan hanya dengan hati. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis diantaranya. An Abi Ma'marin qultu Hibbabin akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asri qala na'am qulna min aina ma alimta qala bida tirabi hiyatih rawahu Bukhari. Dari Abu Ma'mar diriwayatkan bahwa saya bertanya kepada Khabbab, apakah Nabi SAW membaca ketika sholat duhur dan asar? Iya, Khabbab menjawab. Iya, kemudian saya bertanya lagi, dari mana kamu mengetahui Nabi membaca? Ia menjawab dengan gerak-gerak jenggotnya. Artinya bacaan tidak kuat, tapi dibaca. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis selanjutnya An Abi Ma'marin qala qulna khibbatin hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asr qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna dzaka qala bid tirabi hiyatih rawahu Abu Daud. Artinya dari Abu Ma'mar, ia berkata, saya bertanya kepada Khabbab, apakah Nabi SAW membaca ketika sholat duhur dan asar? Ya, Khabbab menjawab iya. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana kamu mengetahui Nabi membaca? Dia menjawab dengan gerak jenggotnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jemaah rahimani rahimakumullah. Secara umum membaca Al-Fatihah dalam sholat itu adalah wajib karena merupakan salah satu rukun sholat, sehingga tidak sah sholat tanpa membacanya. Hal ini berdasarkan hadis yang menerangkan An Ubadah bin Somiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ubadah Ibnu Samit diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca pembukaan kitab. Ini surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Cuma hanya saja membaca Al-Fatihah di belakang imam terdapat dua garis besar ijtihad fikih, yaitu ijtihad mazhab Hanafi dan ijtihad jumhur ulama. Dalam mazhab Hanafi, makmum di belakang imam dalam sholat jemaah tidak membaca Al-Fatihah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 204. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Menurut jumhur ulama, membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib. Hukumnya berdasarkan hadis Ubadah di atas. Tarjih Muhammadiyah sejalan dengan pandangan jumhur ulama ini. Hadis Ubadah tidak bertentangan dengan ayat 204 surat 7 Al-A'raf di atas.
Ayat di atas dapat dianggap sebagai perintah umum, sedangkan hadis Ubadah memberikan perkecualian, yaitu di dalam sholat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Hadis Ubadah memang merupakan hadis ahad, dan menurut kaidah usul fikih Hanafi, hadis ahad tidak dapat membatasi keumuman Al-Quran, karena hadis ahad adalah zanni, sedangkan Al-Quran adalah qat'i. Sedangkan kaidah usul fikih jumhur ulama menyatakan bahwa hadis ahad dapat membatasi keumuman Al-Quran karena pernyataan umum itu sifatnya zanni, sebab masih memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, hadis ahad bisa saja membatasi keumuman Al-Quran dan sekaligus menjadi penjelas terhadap keumuman itu. Jadi, hadis Ubadah tadi tetap dipegangi. Selain itu, membaca Al-Fatihah di belakang imam itu dikuatkan pula oleh hadis lain. Mari kita lihat. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah ibnu Abi Qatadah, dari ayahnya Abu Qatadah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian membaca sesuatu di belakangku? Mereka jawab, ya Rasulullah. Beliau berkata, jangan kalian lakukan itu, kecuali Ummul Kitab. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jelas bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah wajib hukumnya dalam sholat, baik sendirian, munfarid maupun berjemaah. Setelah membaca Al-Fatihah, selesai membaca waladhdallin, dilanjutkan dengan membaca doa amin. Imam dan makmum membaca amin dengan keras dalam sholat jahar dan dengan bacaan pelan dalam sholat sir. Ini dasarnya adalah hadis yang menerangkan. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa qala banu Syihabin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka kamu hendaklah pula membaca amin. Karena sungguh barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan amin malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain dari Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis menerangkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amina wa qalatil malaikatu fis samai amina faqad ihdahuma ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, dan keduanya ucapan amin itu bersamaan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah jemaah rahimani wa rahimakumullah tentang bagaimana contoh Rasulullah SAW memberikan pada kita sebagai umatnya dalam sholat, yang merupakan kajian kita pada episode ke-11 ini, cara membaca Al-Fatihah dan membaca amin. Dari penjelasan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang disampaikan Rasulullah SAW ini menjadi pedoman kita dalam sholat kita,
baik secara munfarid maupun berjamaah. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kita perhatikan contoh perbuatan lakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita ingat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat kita makin kesini, makin kualitas, makin khusyuk, dan tanamkan niat kita yang ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Wa ma umiru illa li'abudullah mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan jalan agama ini dengan ikhlas seluruh-seluruhnya. Inilah konsep yang harus kita sebagai umat Islam, sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah, melalui rujukan ayat Al-Quran yang sifatnya qat'i dan hadis-hadis Rasul yang sahih atau maqbulah ini. Semoga kita mendapat kebajikan kita dan lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus melaksanakan salat, jaga iman dan takwa kita, dan salat kita sebaik-baiknya. Pelajari terus tentang salat karena dia adalah teman kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah jalan satu-satunya untuk membuat semua amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari salat yang kita lakukan. Maka kalau sholat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah amal-amal yang lain akan diperhitungkan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang dirugikan, insya Allah. Mari. Nasrul minallah wa qarib bashir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.